laki. Itu karena beruntung aja gitu kan. Makanya tebak. Hai guys, halo selamat malam. Wawancara tentang pasangan update-nya Kak, gimana nih? Pasangan ya. Oke, tentang pasangan kali ini Kak. Honestly aku kalau tentang pasangan itu sebenarnya lebih private gitu. Aku suka tentang love life aku tuh aku keep sendiri gitu. Karena kan aku juga harus menghormati privacy ya. Gitu. Kriterianya seperti apa sih sebenarnya? Oke. Kalau bilang kriteria, aku lebih suka yang satu bertanggung jawab, terus humble, nggak suka orang yang arogan, sombong gitu, nggak. Aku lebih suka orang yang down to earth, dan yang pasti kalau dipilih apa ya, good looking atau apa cakep apa pintar gitu ya. Aku sebenarnya lebih suka cowok yang pintar, cerdas, tapi tetap ya harus good looking. Good looking mendukung lah ya. Harus, karena kan apa ya, kita bawa kemana-mana juga kan, maksudnya kita bawa ke lingkungan kita juga, ke lingkungan teman-teman aku juga, jadi ya harus at least dia bisa berpenampilan yang apa ya, enak dilihat gitu. Nggak mesti, aku sebenarnya nggak suka cowok yang too much or branded things gitu, aku nggak suka sebenarnya. Pasangan pacar entah atau the next yang lebih serius, Kakak nih setuju yang lokal atau yang kelas internasional nih Kak? Bingung ya mau jawab apa, karena ini lokal dan internasional itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalkan kalau lokal itu which is kita enak karena kita tahu satu budaya, ras dan lain-lain, culture-nya semua sama gitu. Cuman kekurangannya, maaf ya, laki-laki lokal itu adalah ketika dia punya pasangan benar-benar kayak kita dikekang gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Jadi merasa kita bukan jadi not be yourself gitu loh. Kita jadi pribadi yang diinginkan gitu. Kadang-kadang juga terlalu posesif, terus ya pokoknya banyak rules-nya doh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini pokoknya bener-bener apa ya, harus mengikuti budaya dan lain-lain gitu. Jadi kayak nggak bisa jadi diri sendiri gitu kan. Tapi tergantung ya, kadang-kadang sekarang orang lokal juga udah pemikirannya juga modern. Kayak aku lokal ya gitu ya guys, aku lokal, tapi aku karena banyak teman-teman aku di luar dan teman-temanku juga di Indonesia juga, mereka yang punya pemikirannya modern gitu. Kakak ini kan bisa dibilang kesibukannya BA, bisnis, desain, juga di dunia entertain. Nah, artinya sering nggak sih Kak orang-orang yang entah nge-DM, entah ngedeketin, entah yang ya bisa dibilang fans Kakak lah, itu ada pengalamannya kayak gitu atau gimana Kak responnya Kak? Iya, namanya kita di dunia entertain ya, pasti yang namanya fans itu kan nggak cuma dari perempuan aja ya kan, ada perempuan, ada anak kecil juga ngefans sama aku, ada juga kaum Adam gitu ya. Aku cara nyikapinya ya harus bersikap ramah, harus bersikap baik, selama itu tidak meresahkan saya, selama itu tidak annoying buat saya, ayo nggak apa-apa gitu. Dan banyak sekali kayak kejadian beberapa kali, misalkan aku lagi di satu tempat gitu kan sama temen-temen, tiba-tiba ada yang datang, ternyata dia tuh lihat postingan aku, jadi aku tuh selalu posting itu late. Jadi ketika aku pergi dari acara aku baru posting. Cuman kadang-kadang teman-teman aku kan posting duluan. Nah, kadang-kadang mereka tuh langsung pada follow Instagram teman-teman aku. Nah, gitu sih. Jadi pernah beberapa kali serem banget sih, sampai ngikutin ke mobil gitu. Pernah kejadian gitu? Pernah sampai ngikutin ke mobil, terus tiba-tiba
ada kirim makanan ke apartemen aku, which is aku nggak tahu itu siapa, kayak gitu ya. Selagi sopan, aku akan bersikap baik. Tapi kalau misalkan sikapnya yang udah mengganggu, pasti aku bertindak. Ya, sahabat, tempat curhat dan sebagainya. Yes. Sering nggak sih tukar pendapat atau nanya pendapat si bestie ini terhadap pasangannya? Honestly, aku tuh sekarang sangat picky sekali berteman. Jadi bener-bener yang bestie sekarang itu sudah mengikuti udah saya seleksi gitu kan. Dan saya itu, walaupun itu seorang bestie, saya tidak akan mereka tahu siapa saya lagi dekat dengan siapa, saya lagi suka sama siapa, saya jalan sama siapa, my ex siapa, my man siapa, itu mereka tahu kan. Cuman ada batasan-batasan tertentu gitu. Jadi saya lebih ngobrol sama mereka secara general gitu, nggak secara detail gitu. Karena apa? Setiap orang itu pemikirannya beda-beda, ya kan? Setiap orang itu isi kepalanya beda-beda. Jadi saya tidak mau ketika saya cerita yang ada nambah beban saya, nambah pikiran saya jadi neking gitu. Jadi saya itu dalam hal love life itu sangat sekali keep inside. Bener-bener kayak aku sendiri, apa-apa sendiri gitu. Apa yang aku lakukan, aku ada masalah sama siapapun gitu kan, aku tuh kayak aku giving sendiri, dan aku pakai insting aku pakai perasaan aku, intuisi aku untuk bisa artinya ketika aku ada masalah atau ada sesuatu yang biasanya kan sharing atau aku lebih udah deh sendiri gitu, cari jalan keluarnya juga sendiri, karena itu akan lebih baik. Jadi jangan pernah bergantung sama orang. Boleh sih cerita sama orang, tapi kalau bisa yang orang yang benar-benar kamu bisa percaya, orang yang dewasa, orang yang mature. Jangan kalian salah curhat bisa jadi beban juga. Artinya tetap melihat kepada siapa kita cerita atau curhat ya. Betul, dan ada hal-hal yang walaupun itu bestie kita, walaupun itu sahabat baik kita, ada hal yang tidak usah kita sampaikan gitu sih. Oke, terakhir nih Kak, ngomong tentang BA Kak, cerita dong tentang yang di Turki itu. Kakak kok bisa jadi ya ibaratnya jadi seperti itu gimana? Laki. Itu karena beruntung aja gitu kan, makanya tebar kebaikan. Nah kalau misalnya kita tebar kebaikan, aku percaya dimanapun kita berada itu akan ada aja keajaiban. Kayak aku kemarin ke Turki, tiba-tiba dapat kerjaan banyak ya di sana gitu, jadi pembicara, beberapa endorse produk juga, endorse hotel juga, dan juga ada iklan segala macam. Ya bersyukurlah ya, intinya itu berbuat baik. Dan alhamdulillah dimanapun saya berada, saya selalu dipertemukan dengan orang baik, dengan orang yang positif. Caranya seperti apa ya? Kitanya juga harus positif. Kalau kitanya positif, energi lingkungan kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang satu frekuensi seperti kita gitu. Jadi tetap jaga frekuensinya agar kita tetap di frekuensi yang high vibe ya, high frekuensi ya. Itulah dengan caranya bersyukur, berterima kasih, blessing, terus juga tebar kebaikan. Nah, artinya waktu di Turki ini kan bisa dibilang kakak ini kan orang terpilih. Nah, proses menuju jadi orang terpilih artinya kan ketika kakak mengalami atau kakak melewati hal itu kan artinya sesuatu yang butuh proses, nggak mudah, yang nggak instan gitu. Kayak sumber inspirasi lah bagi orang-orang yang BA itu bisa, tapi dan nggak gampang. Artinya ada kesulitan proses untuk menjadi seorang BA itu gimana tuh Kak? Perjalanannya panjang ya. Dari mana ya saya jawabnya panjang banget. Pokoknya intinya setiap orang punya bakat, setiap orang punya keunikan masing-masing, setiap orang punya karakter masing-masing. Jadi
kalian harus menjadi wanita yang berkarakter, karena cantik itu banyak, betul kan, tapi buat diri kalian tuh punya karakter gitu aja. Pokoknya setiap orang punya kelebihan masing-masing, baik di bidang apapun, di movie, di musik, di segala hal ya. Jadi kembangkan bakat kalian dan nanti kalian akan tahu arah tujuannya mau kemana gitu ya. Jadi buat para wanita, cantik aja itu tidak cukup ya. Jadi terus belajar dan belajar, karena life is sesuatu hal yang kita harus belajar sepanjang hidup kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, thank you Kak. Sampai ketemu lagi.